Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita berjumpa kembali dalam Remas, Renungan Malam Singkat Gereja Katolik Stella Maris Jepara, edisi tanggal 9 Agustus tahun 2026 dengan tema Harapan di Tengah Kegelapan. Saudara-saudari terkasih, kita sering mengalami banyak peristiwa di dalam kehidupan kita, situasi yang tidak mudah, up and down. Hidup kita penuh dengan kesengsaraan. Ada saat ketika masa-masa di mana kesulitan datang silih berganti. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita karena kita dalam bertekun di dalam doa. Ada saja peristiwa di mana doa kita itu serasa belum terjawab. Dan masa depan tampak penuh tidak pasti. Ada masalah yang membuat kita sering down. Kita seperti hampa. Banyak hal yang membuat kita menjadi agak sedikit ragu-ragu. Pada saat seperti itu, kita dapat merasa seperti berjalan dalam kegelapan. Sulit membayangkan sesuk ki kon kepiye yo, atau kita harus bagaimana ya. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebagai orang beriman, kita percaya bahwa kegelapan bukanlah akhir dari segalanya. Justru di tengah kegelapan itulah Tuhan seringkali bekerja dengan cara yang tidak kita pahami. Seperti benih yang bertumbuh di dalam tanah sebelum akhirnya muncul ke permukaan. Banyak juga peristiwa yang membuat kita itu kadang-kadang tetap saja walaupun sudah ditunjukkan oleh Tuhan tentang banyak sekali rahmat yang muncul, namun kita tuh tetap sebagai manusia yang bebal mungkin ya, sehingga kadang kita tetap tidak percaya bahwa ini adalah jalan Tuhan karena kita tidak cukup sabar untuk mendapat atau untuk menyerap apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Rahmat Tuhan sering bertumbuh di dalam diam. Harapan Kristiani bukanlah sekedar optimisme bahwa semuanya akan berjalan baik. No. Tuhan tidak selalu menjanjikan kepada kita bahwa jalan akan selalu mulus. Harapan adalah keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ini janji Tuhan. Bahkan ketika kita tidak melihat jalan keluar, sebenarnya Tuhan sudah terlebih dahulu menyiapkan jalan yang terbaik bagi kita. Banyak peristiwa yang dapat menunjukkan hal ini. Kalau mungkin Bapak Ibu boleh ingat, betapa kita dalam melalui masa-masa COVID ini juga satu tanda terbaik kehadiran Tuhan, di mana kesempatan, di mana setiap kali peristiwa yang menyentuh di dalam hidup kita patut kita syukuri. Karena itu marilah kita tetap setia berdoa, tetap berbuat baik dan tetap percaya, dan yang paling penting jangan biarkan kesulitan merampas sukacita dan harapan kita. Tuhan yang sama yang menyertai para kudus dan para martir juga menyertai kita hari ini. Semoga melalui setiap tantangan hidup, kita semakin belajar bersandar kepada Tuhan dan menemukan bahwa kasih-Nya selalu lebih besar daripada setiap kesulitan yang kita hadapi. Mari kita tutup permenungan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ketika hidup terasa berat dan jalan di depan tampak gelap, kuatkanlah iman kami. Bantulah kami untuk tetap berharap kepadamu dan percaya bahwa Engkau selalu bekerja demi kebaikan kami. Demi Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa di dalam kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.